Bentar ya, suruh fotokopi dulu, ada motor lewat. Hai teman-teman, kali ini kita bertemu lagi ya. Sekarang saya tidak bicara bedah lighting, tidak bicara macam-macam. Saya akan menceritakan karena beberapa hari ini ada peristiwa atau kasus lomba foto yang pesertanya tidak menang, tapi fotonya dipakai oleh panitia. Nah itu kan gimana ya gitu loh. Dan teman saya ini cerita ke saya, Mas, saya ikut lomba foto, foto saya nggak menang, tapi foto saya dipakai sebagai publikasi ya oleh panitia tanpa sepengetahuan dari teman saya ikut lomba foto. Nah teman saya menanyakan pada saya, ini bagusnya gimana Mas? Ya saya bilang, sebuah lomba foto itu ada persyaratannya. Kita lihat persyaratannya. Ya kan, kalau lomba foto kan ada tulisan-tulisannya tuh persyaratan. Nah, ada persyaratan-persyaratan yang sebetulnya merugikan peserta lomba. Ada juga persyaratan yang tidak merugikan. Contoh yang merugikan adalah persyaratannya biasanya tertulis semua foto yang masuk menjadi milik dan dapat digunakan oleh panitia tanpa batas waktu. Ya, itu persyaratan. Ada juga persyaratan yang tertulis foto hak cipta tetap milik peserta, tapi boleh digunakan oleh panitia. Ya, itu. Terus ada lagi persyaratan yang menyatakan bahwa foto juara 1, 2, 3 boleh dipergunakan oleh panitia dengan kurun waktu tertentu. Ya. Kurun waktu tertentu dan akan diberitahukan jika akan digunakan. Nah, yang terakhir ini agak fair. Tapi yang dua di atas tidak fair. Jadi saya tanyakan pada teman saya, persyaratannya ada nggak yang tertulis seperti itu? Lalu teman saya share ke saya persyaratan lomba itu, ternyata tidak ada persyaratan apa-apa. Ya, cuman persyaratannya ya standar lah, foto karya pribadi, bukan punya orang atau gimana, kurun waktu produksinya sekian gitu. Tapi tidak tercantum persyaratan yang tadi saya katakan itu. Nah, tiba-tiba dia tidak menang, tapi foto dia dipakai sebagai sarana publikasi dari kepanitiaan. Nah itu, ya. Lalu saya bilang, kalau begitu panitianya salah, ya. Jadi teman-teman juga harus hati-hati kalau mengikuti lomba-lomba foto itu. Saya bilang ini panitianya salah. Kenapa? Karena menggunakan karya orang tanpa seizin yang punya karya. Dan karya itu bukan juara lagi. Ya, biasanya kan perusahaan-perusahaan atau departemen atau lomba itu antara selera juri dan selera bos-bosnya di perusahaan itu beda gitu loh. Saya berapa kali jadi juri lomba foto, saya katakan kalau mau dipakai foto-foto yang juara dengan persetujuan pemilik dan persyaratannya sudah tertera di persyaratan lomba. Tapi tiba-tiba pimpinan, wah bagus yang ini nih. Nah itu nggak boleh sebetulnya pimpinan ikut campur. Karena juara 1, 2, 3 itu sudah ditentukan oleh juri. Tiba-tiba pimpinan dengan kekuasaannya menentukan foto yang mau dipakai bukan foto juara. Ya, itu. Jadi ini pelajaran juga untuk panitia-panitia yang akan menyelenggarakan lomba foto. Dan untuk teman-teman juga harus hati-hati. Kalau mau ikut lomba foto, lihat persyaratannya. Nah, banyak teman-teman yang bilang ke saya, Mas, ya kita kan butuh eksistensi Mas. Jadi kita ikutin aja lomba. Saya bilang ya silakan, lihat persyaratannya.
Kalau persyaratannya nggak jelas, siap-siap di belakang hari akan terjadi hal yang tidak menyenangkan. Foto kita dipakai, padahal kita bukan juara. Itu teman-teman. Nah, gimana kelanjutannya? Apakah kita bisa nuntut? Bisa. Jujur. Karena di situ dia sudah kalau kita mau ngomong jauh, sudah melanggar undang-undang hak cipta. Ya. Jadi sebetulnya kita bisa nuntut. Tapi biasanya kita mediasi dulu dengan panitia. Panitia, ini bagaimana nih kelanjutannya gitu loh. Ya. Nah, sekarang dengan santainya panitia langsung take down gambar dari media sosial atau dari iklan-iklan yang dia buat. Lalu minta maaf. Apa ini selesai? Itu tergantung dari kita yang punya karya. Sebetulnya kita bisa panjangin masalah ini dengan tuntutan hak ekonominya, karena gambar itu pernah muncul di media, baik media sosial atau media cetak atau media elektronik yang lain, sebagai publikasi dari kepanitiaan itu. Itu teman-teman ya. Jadi panjang urusannya kalau kita tidak jadi melihat persyaratan lomba foto itu. Ya. Kalau kita lihat persyaratannya jelas dan aman, paling nggak dari persyaratan itu kita tidak akan dirugikan, silakan teman-teman ikut lomba itu. Teman-teman jangan lihat hadiahnya sebesar apa, tapi lihat persyaratannya. Ya, jadi tolong hati-hati karena banyak kepanitiaan lomba foto yang tidak ngerti bagaimana membuat lomba dan menjaga hak dari seorang yang berkarya. Ya, itu. Apalagi lomba fotonya cuma ngumpulin stok gambar. Nah, itu ada lagi tuh kayak gitu tuh. Itu jangan diikutin. Jadi lihat persyaratannya. Kalau ada persyaratan yang menyatakan bahwa foto juara 1, 2, 3 akan dipakai oleh panitia dengan kurun waktu tertentu dan dengan pemberitahuan, silakan ikuti. Ya. Jadi hati-hati teman-teman. Karena kalau persyaratan sudah tertulis dan sudah terpublish persyaratan itu, terus teman-teman ikut, berarti teman-teman secara hukum sudah menyetujui aturan yang dibuat oleh panitia lomba. Ya, secara hukum kita nggak kuat kalau kayak gitu. Ya, jadi hati-hati. Ya, ini udah sering terjadi kasus gini, tapi kok terjadi lagi gitu. Ya, itu yang saya sayangkan. Jelas ya teman-teman. Jadi hati-hati untuk lomba-lomba foto. Minggu depan kita masih ngomong tentang proteksi di era digital gambar kita. Ya, bagaimana kalau terjadi pencurian gambar yang ini kan kita banyak upload di media sosial segala macam. Nah, bagaimana itu? Ya, secara hukum. Saya bukan orang hukum, tapi saya mempelajari itu. Ya, untuk teman-teman yang mengerti hukum, silakan. Kalau ada komen-komen masukan, terima kasih sekali untuk koreksi-koreksi ini. Jelas ya teman-teman? Sementara kita ngomong di kasus lomba foto. Oke? Minggu depan kita ngomong gimana kita memproteksi karya kita yang kita upload di media sosial. Jelas ya? Oke. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa subscribe. Terima kasih teman-teman atas perhatian. Saya tunggu komen dan masukannya tentang hukum, terutama di fotografi. Jelas ya? Sampai jumpa. Terima kasih.